Indonesia yang luas dan negeri kaya akan rempah menghasilkan sejuta jenis makanan. Keragaman makanan tersebut tentu membuat kita bangga sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah rasa bangga saja sudah cukup? Rasanya kita kurang mengapresiasi tentang budaya kuliner Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak kalian untuk mengetahui dan memahami bagaimana dunia dan kita sebagai masyarakat Indonesia memandang kuliner Nusantara. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama dalam situasi sulit guna bertahan hidup. Saat kondisi sulit, manusia harus lebih pintar mengolah bahan makanan yang ada, karena pada situasi ini hanya sedikit bahan baku yang tersisa. Secara tidak langsung, masa ini juga menghadirkan hidangan lezat tak terlupakan. Tengkleng adalah salah satu dari berbagai makanan lezat yang hadir akibat situasi mencekik dan masih eksis hingga saat ini. Dan kali ini kita akan ditemani Pak Heri untuk mengerti mengapa makanan tengkleng menjadi teman saat sulit, terutama penjajahan Jepang. Munculnya tengkleng ini menurut saya sebuah kreativitas, tapi juga kecelakaan sejarah. Kenapa saya sebut kreativitas? Karena itu upaya manusia Solo, terutama para priayi yang sudah kadung atau terlanjur mempunyai gaya hidup makan enak. Nah, pada saat itu periode penjajahan Jepang, di mana ekonomi sangat goyah, hanya makan beras saja itu udah bagus. Nah, bahkan celana pun pakai karungoni, itu menyimbolkan betapa menderitanya periode penjajahan Jepang, hanya 3 tahun lah. Bentar, tapi bedanya apa ya dengan saat situasi penjajahan Belanda? Kenapa saat penjajahan Jepang, pasokan makanan kita sangat terganggu? Pada jurnal Food Supply in Java During War and Decolonization 1940 hingga 1950 menyatakan pada tahun 1944 hingga 1948 persediaan pangan per kapita di Jawa sangat rendah. Saat pendudukan Jepang yaitu tahun 1943 hingga 1945 menjadi awal rendahnya persediaan pangan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Jepang dalam pengalihan lahan dan pekerja bidang agraris. Saat itu para pekerja Indonesia difokuskan untuk persiapan perang, dengan menjadi buruh pertambangan nikel, batu bara, penebangan kayu, sampai buruh konstruksi pertahanan di luar negeri seperti Thailand dan Burma, menjadikan buruh di bidang pangan berkurang drastis. Lahan pertanian juga beralih fungsi untuk tempat penyembelihan sapi, menjadikan tanah guna bercocok tanam berkurang juga. Maraknya penyembelihan sapi ini dikarenakan tingginya kebutuhan kulit sapi yang dipakai untuk pembuatan sepatu boot tentara Jepang. Para petani akhirnya juga memilih menyembelih hewan ternak mereka sendiri, sebab pemerintah Jepang membeli daging dan kulit dengan harga yang kecil. Namun permasalahan lain timbul. Para petani yang belum mengerti standar higienis menyebabkan penyebaran penyakit dan lahan bekas penyembelihan tidak bisa lagi dipakai untuk bercocok tanam. Kita akan kembali lagi ke penjelasan Pak Heri. Jadi, kenapa sih Pak akhirnya orang Solo membuat tengkleng? Dalam situasi itu, para priayi Solo yang sudah mempunyai tradisi makan enak, keplek ilat, mampir warung, atau masak di rumah dengan aneka makanan, itu terasa tersiksa dengan situasi periode Jepang itu. Akhirnya muncul kreativitas pada saat mengolah daging kambing, itu balungannya, tulang belulang itu akhirnya dimasukkan sekalian, diberikan bumbu yang berbeda. Itu artinya apa? Bahwa di sini tidak ada bahan yang tercecer. Gitu. Padahal secara gaya makan, tengkleng itu kan balung yang dikrokoti itu sudah seperti bukan manusia gitu. Kedua, ini tulang ini kok bisa-bisanya dimasak, harusnya kan dibuang gitu. Yang dimasak itu harusnya daging itu dalam konsep kuliner yang umum. Tapi pada saat itu situasi mengharuskan itu. Saya sebut sebagai kreativitas di tengah keterdesakan atau di tengah kepahitan ekonomi masyarakat Solo pada saat itu. Nah,
Setelah kemudian ditemukan bumbu, dimasak tengkleng, dikenallah itu lewat warung-warung, akhirnya menjadi terkenal. Nah, makanan yang sangat tidak priayi banget itu. Kenapa? Ya, balungan, tulang belulang itu dimakan, dipluruti daging, sisa-sisa daging bayangin itu. Nah, itu kan semacam nun sewu ya, mohon maaf, itu seperti orang geragas gitu. Nah, ini jadi tengkleng hidup atau muncul pada saat era periode Jepang, penjajahan Jepang dengan adanya tekanan ekonomi yang sangat tinggi. Sementara satu sisi priai Solo itu kadung mempunyai budaya makan enak, akhirnya kambing ini diolah, diteruskan yang biasanya hanya gulai, sate, dan tongseng, kemudian muncul variasi tengkleng di sini itu. Nah, kalau sekarang gimana pandangan masyarakat untuk makanan yang dulunya tuh buangan, Pak? Masyarakat suka itu. Akhirnya sekarang itu harganya sangat mahal banget. Harga mahal dengan makanan tengkleng itu kan menyiratkan bahwa tengkleng ini mempunyai harga diri yang tinggi, martabatnya dikerek gitu. Orang yang makan justru nanti bisa kere gitu. Guyonannya itu. Kenapa? Ya karena dompetnya udah susut banyak, berkurang banyak karena tengkleng harganya bisa mengalahkan harga timlo, harga makanan-makanan yang benar-benar tidak berbahan balung itu. Itu jadi tengkleng ini sebuah kreativitas sekaligus kecelakaan sejarah yang ternyata dari waktu ke waktu dilestarikan oleh masyarakat Solo, dan itu tidak ada di kota-kota lain. Ini yang saya sebut sebagai makanan khas. Oke Pak, tapi ada nggak alasan kenapa tengkleng lebih memilih tulang kambing? Kenapa nggak bagian sapi, ayam, atau bebek, atau mungkin daging-daging yang lain? Karena kalau kambing itu dan lingkungan Solo itu hanya waktu-waktu tertentu untuk disantap. Dalam pemahaman orang Jawa, sapi itu adalah simbol kekayaan. Orang tidak bisa setiap saat makan daging sapi. Nah, hanya ada event-event tertentu, misalkan pesta keraton, pesta pernikahan para pejabat. Kenapa kambing? Karena kambing ini menjadi komoditas penting saat itu di Pasar Kliwon, yang notabene itu dilingkupi oleh komunitas Arab. Nah, komunitas Arab itu datang ke Solo, kemudian membuat penghunian di Pasar Kliwon, dan Pasar Kliwon itu terkenal dengan hasil komoditasnya kambing. Nah, itulah jawaban kenapa kambing, karena di Solo ada Pasar Kliwon itu dengan komoditas kambing, dan kambing ini bisa disantap setiap hari tanpa menunggu momen-momen tertentu, momen yang ada perayaan-perayaan gitu. Nah, sebetulnya ini yang saya buat penasaran, bedanya gulai dan tengkleng itu apa, Pak? Kalau tengkleng bener-bener sisa-sisa tulang belulang dengan sisa-sisa dagingnya yang sangat sedikit. Justru kalau ada daging di situ, yang kayak hanya variasi aja. Gitu. Orang menikmati itu karena balungnya itu ya. Jadi untuk masalah resep itu hampir sama. Hanya saja dipisah karena ini balung sendiri. Ini kemudian jeroan itu bisa masuk ke gulai gitu. Ini sesuai dengan perkataan penjual tengkleng, Butri. Pernah nyoba, ada pesanan mintanya sapi. Itu rasanya kok seperti soto ya. Rasanya juga beda. Saat kamu ingin mencoba tengkleng, kamu bisa mampir ke warung tengkleng Bu Edi di daerah Pasar Klewer, Solo. Resep ini sudah turun-menurun sejak generasi pertama yang dibuat pada tahun 1950. Ibunya Ibu Edi, terus Ibu Edi, terus saya, putrane Ibu Edi. Neneknya Ibu dulu keliling tahun berapa, 50 apa tahun berapa kurang tahu. Terus mulai Ibu tahun 71. Di Klewer ya, dulu di bawah Gapuro. Sate. Kita semua suka sate. Daging tusuk yang dibakar di atas arang dengan bumbu kecap atau kacang selalu hadir di setiap perut orang Indonesia. Sampai menyantap sate adalah perintah pertama Presiden Soekarno setelah dilantik. Hidangan ini juga masuk dalam 10 makanan terbaik di dunia versi CNN Internasional. Sayang, daging masih menjadi bahan baku yang mahal.
Tapi bukan orang Indonesia jika tidak memiliki daya kreativitas tinggi dalam kuliner. Mari coba sate kere. Salah satu jenis sate yang menjadi simbol kreativitas, kesenjangan sosial, dan solusi ekonomi perut lapar. Menurut pakar kuliner UGM Profesor Murdiati Garjito, Indonesia memiliki 252 jenis sate. Setiap jenis mempunyai bahan dasar daging, bumbu, dan cerita yang berbeda. Tapi tetap, makan sate tidak akan pernah cukup satu tusuk, bukan? Ini berlaku juga untuk sate kere. Sate kere? Apa itu sate kere? Kalau misalnya dilihat sekilas, emang terlihat biasa aja bumbu kacang dan daging yang ditusuk. Tapi coba kita perhatiin lagi lewat namanya, sate kere. Sejarahnya dulu emang sate dulu kan yang makan sate kan cuma orang kaya ya, orang bangsawan lah. Rakyat kecil kan nggak kuat makan sate daging kayak gitu kan. Akhirnya dengan seadanya bahan-bahan yaitu tempe gembus itu dibikin sate. Jadi sate kere itu sate miskin sebenarnya. Yap, kere dalam bahasa Jawa memiliki arti miskin. Jadi secara harafiah kita bisa mengartikan bahwa sate kere adalah sate miskin. Namun nama tersebut menjadi simbol orang Indonesia kreatif dalam mengolah makanan. Solo saat itu hidup atau populer dengan makanan sate kambing. Itu sate kambing yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaum berduit, elit, kelas atas. Sementara wong cilik itu tidak bisa mengakses itu untuk makan itu. Sementara wong cilik ini kan butuh penyaluran atau keinginan ilusi ya, wah aku pengen makan sate kambing. Sementara wong nggak bisa lah. Ini muncul godaan atau terpacu untuk membuat kreasi dengan cara meracik bumbu yang sama dengan sate, tapi bahannya beda. Bahan apa? Bahan satenya itu. Kalau sate kambing jelas dari kambing. Kalau sate kere itu dari jeroan, gembus. Itu dua bahan ini sangat disingkirkan, tidak sukai oleh orang Eropa, itu oleh elit Jawa. Kenapa? Karena ini buangan, ini limbah, gitu. Seperti yang disebutkan, sate kere memiliki dua bahan baku utama yang menjadi identitas sate ini, jeroan dan tempe gembus. Mari kita bahas dulu apa itu tempe gembus. Tempe gembus adalah salah satu produk kedelai, namun harganya lebih rendah ketimbang produk kedelai yang lain seperti tempe dan tahu. Bahan tempe gembus sendiri terbuat dari ampas tahu atau sisa pembuatan tahu. Walaupun berbahan dasar ampas, tidak membuat tempe gembus miskin akan gizi. Tempe gembus memiliki kadar protein sebesar 4% dan serat kasar 30,4%. Selanjutnya, bahan unik lain dari sate kere adalah jeroan. Dalam buku kesehatan di Hindia Belanda 1884, C.L. van de Burgh menjelaskan bahwa jeroan adalah organ hewan yang sangat sulit dicerna oleh tubuh, sebab isi perut tempat di mana kotoran menempel. Maka, muncullah 18 pasal peraturan terkait pemotongan sapi dan kerbau dalam Lembaran Negara tahun 1849 nomor 52. Pada pasal 9 tercantum regulasi larangan menjual daging yang ditutupi lemak atau bisa disebut sebagai jeroan saat ini. Jika tukang jagal melanggar, akan terkena denda. Maka, jeroan dikategorikan daftar hitam bahan makanan, yang akhirnya semua jeroan terbuang pada masa itu. Sate kere yang berbahan baku ampas tahu dan bahan daging yang terbuang ternyata memiliki nilai gizi yang lebih dari kita bayangkan. Sate kere adalah bukti bahwa masyarakat kecil pun mampu membuat kreasi yang bisa menyamakan rasa makanan mereka dengan kalangan atas. Jeroan tadi dibuang. Nah, ini kemudian dirawat atau digarap oleh wong cilik. Gitu. Nah, kemudian terbentuklah sate kere, dikreasi sedemikian rupa. Itu kalau bumbunya itu benar-benar seperti sate ya. Ketika itu dikipasi itu baunya sate, tapi persoalannya bahannya beda gitu. Nah ini dalam konsep ini adalah budaya tanding. Bagaimana wong cilik itu berusaha menandingi, memenuhi atau memuaskan dengan ilusi sejarah. Itu kan ilusi, sebenarnya bukan daging sapi, bukan daging kambing kok, walaupun namanya sama-sama sate gitu. Nah akhirnya
dari waktu ke waktu sate kere itu justru diminati, justru ditangkap oleh orang-orang Sukoharjo yang jualan Lemboro ke Solo pakai belum gerobak saat itu, belum warung seperti Yurebi itu, tapi di punggi ditaruh di atas sana ya, kepala gitu. Nah, itu dari waktu ke waktu justru menjadi identitas Kota Solo. Sumbangan terbesar juga dari wong Cile itu. Sate kere sekarang bukan makanan untuk rakyat kecil saja, melainkan semua kalangan termasuk para elit. Salah satunya Presiden Jokowi yang berlangganan sate kere di Sate Kere Mbak. Ibu cerita itu Pak Jokowi langganan itu katanya sebelum jadi wali kota. Iya, maksudnya sebelum jadi wali kota itu Pak Jokowi memang sering jajan. Ini angkringan. Dan ini, terima kasih, adalah bagian kecil makanan yang dijual rata-rata angkringan di daerah Jawa Tengah. Cuman sebelum kita mengerti mengapa angkringan bisa dikategorikan sebagai fast food tradisional Indonesia, sebetulnya apa sih itu fast food? Fast food dalam bahasa Indonesia disebut makanan cepat saji, merupakan restoran atau hidangan yang penyajian dan persiapan makanan dilakukan dengan cepat. Hidangan yang dibuat juga praktis dimasak, disantap, dan dibawa. Makanan ini menekankan pada kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan. Menyantap fast food menjadi sebuah budaya populer di kalangan masyarakat sebab harga yang murah, rasa, dan ketersediaan makanan. Menyantap hidangan fast food berkembang pesat di dunia maupun di Indonesia. WNS Market Research dalam penelitian komparatif studi fast food antara Vietnam, Thailand, dan Indonesia mendapatkan beberapa alasan mengapa konsumen tiga negara ini memilih fast food sebagai hidangan mereka. Pertama dan yang paling utama adalah fast food dijual dengan harga yang murah. Kedua, fast food berada di mana saja dan memiliki banyak tempat yang berarti hidangan ini mudah ditemui. Terakhir, makanan ini disukai karena penyajiannya yang cepat. Setelah kita mendengar kategori fast food, mari kita lihat angkringan. Pertama, hal yang utama adalah makanan fast food adalah makanan yang murah. Kalau misalnya dilihat dari harga restoran-restoran seperti McDonald, KFC, kita bisa lihat kalau harganya ternyata 30.000 ke atas. Berbanding terbalik dengan angkringan sendiri. Dalam satu piring ini, saya mendapatkan hampir 7 lauk, dan nasi juga sambal. Aku hanya merogoh kocek 12.500. Gimana ya? Murah ya? Ya murah sih. Murah, makanannya banyak. Macam-macam. Ya, sate-satenya juga banyak macamnya. Jadi itu biasanya lebih murah Mbak daripada setoran, maksudnya dalam arti karena Mbak sendiri kan diperkirakan bisa bahannya segini juga jadi segini, jadi mungkin bisa lebih murah. Bisa curhat, bisa pokoknya semua kalangan Mbak, dalam arti ada yang menengah, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, jadi semua golongan itu bisa diangkringkan juga, bisa berbaur gitu. Suasana angkringan menjadi poin mengapa angkringan ini berkembang pesat dan banyak digemari oleh masyarakat. Suasana angkringan ini yang biasa dirindukan oleh masyarakat. Untuk melepas lelah, bahkan mencari inspirasi untuk berkarya pun di angkringan gitu. Mereka bersinggah pura. Kekuatan angkringan adalah mampu menghapus sekat sosial.
Orang Tionghoa boleh jajan, orang Arab boleh jajan, orang Jawa, orang Sugih pun boleh jajan. 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Juga ada ratusan cerita dan budaya yang ditinggalkan oleh bangsa tersebut. Namun, karena video ini tentang makanan, kita akan fokus membahas makanan pada zaman kolonial yang masih ada sampai sekarang. Dan mungkin, makanan yang kita akan bahas hari ini memiliki peran saat perundingan politik pemerintah kolonial dengan pemerintah lokal. Salah satunya adalah selat Solo. Nama selat Solo mungkin terdengar mirip dengan makanan asal barat, yaitu salad. Kalau itu salad, kalau ini selat. Selat sendiri merupakan makanan akulturasi Belanda dan Indonesia. Selat ini merupakan pencapaian dari akulturasi masyarakat Jawa dengan Eropa. Di sini bisa dikaitkan bahwa masyarakat Eropa memberi sumbangan terbesar juga untuk masyarakat Solo, tapi oleh masyarakat Solo juga ditambahkan akulturasinya, yaitu terletak pada telur. Itu telur. Selat ini orang-orang Eropa datang dengan ciri khasnya kentang, terus kemudian ada wortel, sayuran lah, kemudian ditambahkan lagi ada daging sapi, itu ciri khas dari orang Eropa. Selat Solo merupakan gabungan dua makanan dari Belanda bernama Slaatje, dan biefstuk. Itu kan kata orang Eropa dulu ngomongnya bistik. Di Jawa kan bestek. Jadi lidahnya orang sini kan bestek. Salad, kalau orang Jawa ngomongnya selat. dua hidangan tersebut memiliki bahan dasar sayur untuk selat yaitu kentang, wortel, dan buncis. Untuk beef sticks yaitu sepotong besar daging sapi. Sedangkan selat Solo memiliki tambahan lain yang menjadikan makanan ini bervariasi dalam isi. Ada telur, ada daging, ada wortel, ada buncis, timun, berambang, keripik kentang, ada kentangnya, ada kuah, ada mayones, ada selada ya. Di balik kenikmatan makanan tersebut, ternyata makanan ini menjadi bantuan alat diplomasi pemerintah lokal dan pihak kolonial Belanda. Lewat selat ini sebenarnya bagian dari diplomasi juga, diplomasi budaya, bagaimana pangan ini bukan sekedar pengenyang perut, bukan hanya sekedar identitas, tapi juga untuk kepentingan lobby-lobby. Banyak orang Eropa datang ke keraton, biasanya dalam perayaan ya. Orang-orang Eropa di Solo itu bukan hanya pejabat, tapi juga tuan underneming, jadi tuan pengelola perkebunan. Dia datang ke keraton untuk menghormati raja ketika mempunyai hajatan, misalkan menyunatkan anaknya, terus kemudian ada acara pernikahan. Itu bentuk dari penghormatan para tuan kulit putih datang ke keraton. Untuk apa? Karena tanah-tanah di kerajaan ini, di Worcester London itu miliknya kerajaan, disewa oleh orang Eropa tadi. Ya, orang menyewa, kemudian kalau yang punya itu mempunyai tanah ini punya gawe, otomatis kan datang sebagai tamu. Lah itu orang istana, elit Jawa tidak akan serta-merta menyuguhkan pecel, nasi liwet, enggak. Gitu. Karena apa? Karena dia harus tahu diri, oh ini lidah Eropa itu beda dengan lidah Jawa. Dia tidak akan mungkin makan pecel. Makanya makanan Eropa dengan akulturasi tadi hadir di meja makan keraton untuk menyuguhkan tamu-tamu Eropa tadi gitu. Menariknya, dari semua permasalahan, perbedaan, sengketa antara pihak Indonesia dan Belanda, makanan menjadi alat untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Selat itu menurut saya sebuah akulturasi yang baik dari lintas etnis. Ketika dulu di Solo ada stratifikasi sosial, perbedaan kelas, tapi untuk urusan makan ini ternyata bisa cair gitu. Orang Eropa bisa makan nasi liwet nggak jadi soal, orang Jawa makan selat ya nggak masalah gitu.
Taho dan cabuk rambak mungkin terdengar asing untuk orang yang tinggal di luar Jawa. Juga, dua makanan ini katanya termasuk makanan yang langka. Jadi, apakah memang benar makanan ini makanan yang langka? Dan sebetulnya ini makanan apa ya? Pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan buku berjudul Kuliner Tradisional Surakarta yang Mulai Langka. Terdapat 10 jenis makanan yang dikatakan mulai langka dan 2 diantaranya adalah taho dan cabuk rambak. Namun, apakah memang benar kedua makanan tersebut dinyatakan mulai langka? Ini cabuk rambak dan ini taho. Mari kita berkenalan dengan dua makanan ini dan kenapa mereka disebut mulai langka. Tapi mari kita berkenalan dengan cabuk rambak terlebih dahulu. Kupat sama sambal wijen sama karet itu namanya cabuk rambak. Bumbu wijen dalam cabuk rambak juga dilengkapi oleh berbagai bahan seperti kelapa, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, garam, dan gula. Proses masaknya sebetulnya cukup sederhana dan mudah. Ambil kelapa sama wijen disangan sampai kering. Kalau sudah kering ditumbuk sampai halus. Terus sampai halus. Terus diambil. Terus numbuk bumbunya. Bumbunya ditumbuk, godong siuk dulu. Nanti kalau sudah halus, dimasukin cabai sama bawang. Kalau sudah halus, dikasih gula pasir sama garam. Sudah halus, dan ditunggu sudah halus tadi, dicampur, terus diaduk, ditumbuk lagi. Terus dikasih jenenge beras, tepung berasnya disangan, digoreng, terus dicarut lagi sama tadi yang sudah jadi. Cabuk rambak biasanya ditemui saat kamu membeli nasi liwet. Porsinya yang mungil sehingga sering dianggap sebagai cemilan. Tetapi, terdapat beberapa pedagang juga yang spesial menyajikan cabuk rambak seperti Bu Rahayu. Kita akan beralih ke makanan selanjutnya yaitu taho. Jadi ini adalah taho atau bahasa kerennya adalah silky tofu with ginger syrup yang terbuat dari serat kedelai. Tahu dari sari kedelai, dikasih kuah gula jahe. Taho merupakan makanan dari negeri Cina yang disebut sebagai tohua. Imigran Tiongkok yang datang ke Indonesia membawa dan mengajarkan resep ini ke masyarakat lokal, sehingga makanan ini juga digemari oleh penduduk setempat. Taho adalah bukti bahwa kuliner Solo memiliki akulturasi dari banyak bangsa. Ini bisa dilihat makanan yang menjadi sumbangan orang Tionghoa di Hindia Belanda gitu ya. Ketika orang Tionghoa datang, tetap membawa kultur makannya, kultur minumnya, mereka membuat itu. Proses pembuatan taho masih menggunakan cara yang tradisional. Perlu proses yang lama dan panjang sehingga kamu dapat menikmati satu mangkok taho. 2 jam kira-kira. Kedelai direndam
Saya dulu awal-awalnya 4 kilo, terus sekarang mah tanya peminatnya banyak, tambah sekilo, 5 kilo. Habis itu dihilangin kulitnya, baru digiling, nanti disaring terus direbus. Habis direbus mendidih, dituang ke tempat ini, cetakan. Kita 15 menit nanti jadi.